warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Sambarannya Allah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita kembali berkunjung ke makam-makam orang soleh yang bisa terbilang misterius, cukup misterius, atau nggak banyak dikenal oleh orang-orang atau warga sekitar. Salah satunya adalah yang ada di kota Solo ini. Sekarang ini kami berada di makam Syekh Hasan Minhajul Abidin, atau biasa disebut Kiai Hasan Minhaj atau Mbah Hasan Minhaj. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau adalah salah seorang ulama yang menjadi pengajar atau menjadi ulama di Keraton Kasunanan Surakarta. Sekitar, kalau kami lihat dari tulisan yang ada di makam sini, kalau dihitung dari tahun 2003 itu sekitar sudah 250 tahun. Masya Allah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Beliau ini juga nggak banyak orang tahu, hanya beberapa orang yang memang senang ziarah tahu dengan keberadaan makam Mbah Hasan Minhaj ini. Beliau mempunyai banyak keistimewaan. Saya pernah mendengar, entah cerita itu bisa dibuktikan secara valid atau tidak, bahwa dulunya beliau ini adalah seorang mu'allimul Quran atau pengajar Al-Quran. Beliau karena ikhlasnya mengajar di zaman itu, mungkin tempat Kampung Gabutan. Beliau ini posisinya ada di Kampung Gabutan di Pasar Kliwon, Surakarta. Mungkin saat zaman beliau itu masih berupa desa yang mungkin masih banyak rerimbunan, yang belum banyak orang. Beliau itu mengajar dari satu rumah ke satu rumah, mengajarkan anak-anak kecil itu untuk baca Al-Quran Karim, sehingga sampai beliau mendapatkan kemuliaan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau disuruh diludahi oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi orang yang alim. Dan beliau salah satu ulama yang cukup disegani di Keraton Surakarta. Banyak karomahnya, terutama saat beliau sudah meninggal, banyak sekali cerita-cerita orang yang ditolong oleh beliau padahal beliau sudah meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un walakin la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu mengatakan bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Mereka bahkan hidup, akan tetapi kamu tidak menyadarinya. Di ayat yang lain juga dijelaskan di dalam Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Al-ayat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak cerita-cerita yang sudah masyhur di kalangan orang-orang. Daerah kampung sini pun masyarakat sering didatangi oleh orang-orang yang mereka pernah mengalami kejadian-kejadian dan ditolong oleh seseorang yang misterius. Dan ketika mereka akan mengucapkan terima kasih, namanya siapa ditanya, ternyata Mbah Hasan Minhaj. Rumahnya di mana? Di Gabutan. Ketika akan ke sini semua mendapati bukan sebuah rumah, tapi adalah makam seorang waliullah. Subhanallah, kita percaya nggak percaya? Banyak sumber yang menceritakan. Saya sendiri mendapat cerita dari beberapa orang, ya, seperti ibu yang menjaga makam ini juga sering mengalami bercerita. Banyak orang datang ke sini mencari rumah Mbah Min atau Mbah Hasan Minhaj. Seperti saya tadi ngobrol-ngobrol dengan beliau menceritakan ada dari Sukoharjo. Ketika dia punya penyakit lumpuh, datangi satu orang misterius yang mengobati beliau nggak bisa jalan. Sama Mbah Min, sosok Mbah Min ini, ayo berdiri, ngadeg kau, kowe iki iso mlaku. Ketika beliau berdiri dan ternyata bisa jalan, ketika itu pengen terima kasih karena didoakan, ya rumah saya di Gabutan. Ketika datang ke sini ternyata yang ada cuma makam. Orang dari mana tadi, juga dari Muntilan atau dari Magelang, mau bunuh diri. Ketika mau bunuh diri diselamatkan oleh seseorang.
engkau ini inti dari ceritanya, engkau ini belum waktunya mati dan lain sebagainya, nanti arwahmu gini sebagai tidak diterima sama Gusti Allah, dosa dan lain sebagainya. Akhirnya diberikan solusi dari permasalahannya sampai dia mau terima kasih, ternyata datang ke sini juga makam. Sampai dia menangis di sini, sendiri ini menjadi saksi mata yang dimuliakan Allah. Banyak cerita. Makanya kami juga sering berziarah ke sini sebenarnya, tapi nggak banyak orang tahu dengan keberadaan makam Syekh Hasan Minhajul Abidin yang kami yakini, dan beliau adalah seorang waliullah min ahli darat dalam dunia tasawuf. Apa min ahli darat? Min ahli darat itu wali yang kalau dia dimintai pertolongan dia akan cepat datang. Dia akan hadir untuk menolong orang-orang yang punya hubungan sama beliau ataupun tidak punya hubungan dengan beliau. Bahkan Kiai Hasan Minhaj ini menolong orang yang notabene-nya nggak muslim saja, non muslim ditolong oleh beliau. Mereka menjadi ghauthul wara, orang-orang yang menolong manusia. Ada beberapa orang, bahkan dulu saya pernah dapat cerita dari Habib Husin bin Hasan Al-Idrus, sampai masuk koran di tahun berapa itu, ada beberapa rombongan bis itu di daerah tol Semarang atau Pekalongan itu semuanya terselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan oleh satu orang. Entah bagaimana caranya, ketika mereka ingin berterima kasih datang ke kampung Gabutan ini, ternyata juga yang ditemui adalah makam. Nama saya Hasan Minhaj, rumah saya di Gabutan, sampai di sini juga makam. Bahkan salah seorang tokoh yang ada di Solo, saya tidak bisa menyebut namanya, tapi ada salah satu seorang tokoh di Solo. Kalau nggak salah dia di Mekah atau di dalam kereta gitu. Nah itu ketemu sama seseorang misterius. Dia bisa tahu bahwa engkau ini orang Solo. Ketika itu dikasih bungkusan, tolong ini antarkan ke rumah saya di Gabutan, nanti kamu buka sampai sana. Oh iya. Akhirnya sampai di sini, ternyata yang dilihat adalah makam. Ketika dibuka bungkusan itu ternyata pancang kuburan, dan pancang kuburannya yang dulu mungkin masih berupa kayu atau gimana itu rusak, dan itu sudah pancang kuburan yang baru itu nancapkan, terus ganti yang baru. Banyak sekali, dan tawasul di makam ini apalagi untuk urusan dunia itu makbul sekali. Saya meyakini beliau ini juga termasuk Menteri Keuangan yang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bertawasul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran atau jalanan beliau, dengan tawasul kepada beliau, urusan dunia itu terutama itu insya Allah cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ke kota Solo jangan lupa, salah satu paku dari kota Solo ini adalah Mbah Kiai Hasan Minhaj. Ini ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, tidak jauh dari makam ini ada seorang waliullah juga yang bernama Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin bin Alwi As-Segaf, salah seorang murid dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi atau Maulid Simtud dulu. Dia juga keramat yang luar biasa dan satu pasangan. Jadi saya kalau mau ziarah sini selalu ziarah situ dulu untuk dihantarkan ke sini. Karena ada salah seorang jamaah kita pernah bermimpi. Waktu itu ziarah ke sini, istilahnya di situ dilewati tok. Waktu sampai di sini di dalam mimpinya itu ya, beliau menceritakan sendiri sama saya. Di dalam mimpinya itu dia datang ke sini, Mbah Hasan itu malah keluar dari makamnya ke makamnya Habib Muhsin itu dulu, menandakan suruh menghormati Habib Muhsin dulu. Ya, itulah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam-makam yang ada di sekitar kita ini, makam-makam misterius ini adalah kita nggak tahu. Kadang mereka adalah wali-wali Allah, orang-orangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cerita. Ada yang seorang mahasiswa di Yogyakarta, di UIN Jogja, dibimbing skripsi sampai lulus. Yang bimbing namanya Hasan Minhaj, orang Solo, kampung Gabutan. Datang ke Solo, tanya sama salah satu tokoh orang Solo, ini tidak ada, sudah meninggal orangnya. Tidak percaya, saya dibimbing skripsi, saya ambil jadi sarjana. Betul, setelah ditunjukkan, sekarang kamu kampung Gabutan. Tanya tempatnya Mbah Hasan Minhaj. Ya ditunjukkan oleh warga, ya ada makam ini. Ini ahli darak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah khazanah daripada pengetahuan kita tentang orang-orang saleh, tentang para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga kita bisa ziarah ke makam-makam mereka, menambah keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, dan dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.